Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 11 ya. Oke, untuk soal nomor 11, ini nomor 12 kita skip dulu aja ya. Maksudnya nomor 12-nya kita tiadakan dulu, takutnya nanti nggak muat. Oke, katanya ada basa lemah LOH ditambahkan dengan yang namanya garam L2SO4. Ya, ini adalah garamnya. Terus kemudian ini adalah basa lemahnya. Ya udah, berarti karena berhubung ada L ya di sini, terus kemudian ada L di sini, berarti bisa kita pastikan ada hubungannya mereka berdua. Ya udah, terus abis itu kalau kita lanjut lagi, berarti ini adalah buffernya buffer basa. Ya udah, berarti yang akan kita hitung adalah kemungkinan besar adalah OH-. Kita tulis dulu aja rumus dasarnya dulu. Nah, kemudian dikasih tahu nih, katanya ditambahkan padatan sehingga konsentrasinya menjadi 0,1 molar dan L2SO4-nya menjadi 0,05 molar, Kb-nya sekian, pH larutannya berapa. Ya udah, berarti emang tepat, kita langsung hitung OH-nya. But be careful, di garamnya jangan lupa untuk diuraikan. Ya. Makanya di sini kenapa harus belajarkan menguraikan terlebih dahulu biar nggak lupa ya. Oke, di sini di sini 0,05 molar dan di sini adalah 0,1 molar ya jadinya. Oke. Ini 0,1 karena koefisiennya 2 ya. Kalau satu aja 0,05 berarti kalau 2 0,1. Dan ini 0,05 molar. Ya udah, berarti ingat yang kita pakai dalam perhitungan adalah yang ini. Oke, jadi di sini dan di sini dikasih tahu konsentrasi. Ya udah, kita pakai konsentrasi aja, tambahin aja sendiri gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Kalau misalkan nggak ada kalau bisa jadi dalam bentuk mol ya pakai mol. Tapi kalau nggak ada molnya langsung dalam wujud konsentrasi, pakai aja langsung konsentrasinya. Ya udah, berarti OH-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan basanya adalah 0,1 per garamnya adalah 0,1. Ya udah, berarti OH-nya setara dengan berapa nih? Ya udah, berarti sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Maka bisa kita hitung POH-nya sama dengan min log OH min. Ya, berarti POH sama dengan min log dari 10 pangkat min 5, berarti POH-nya sama dengan 5. Berarti untuk pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 5, berarti pH-nya sama dengan 9. Yaudah, berarti jawabannya adalah yang E ya, bukan yang C. Seperti itu. Oke, jadi be careful ya, jangan sampai lupa nih di bagian ininya, garamnya, karena ini krusial banget. That's why kenapa di hidrolisis garam, untuk garamnya kalian uraikan dan yang lemah akan terhidrolisis. Nah, itu reaksi hidrolisisnya jangan sampai lupa tuh. Nah, gitu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 12 ya, kita lanjut. Oke, untuk nomor 12 diberitahukan di soal, katanya ditanya konsentrasi ion H+ dalam campuran 0,04 molar NH4Cl dan 0,4 molar NH3 dengan perbandingan volume yang sama adalah berapa? Oke, berarti di sini kita punya NH3 ditambah dengan NH4Cl. Nah, kita tahu bahwa ini adalah garam untuk NH4Cl-nya. Dan untuk NH3-nya adalah basa lemah. Ya udah, karena ada mirip-miripnya nih NH3 sama NH4, ya udah pasti. Ingat ya, NH3 kalau menambah satu protonnya jadinya NH4+. Tuh ada NH4-nya. So, di sini kasus soalnya adalah buffer basa. Nah, yang ditanya adalah konsentrasi ion H+nya. Sedangkan dari soal ini yang bisa kita hitung adalah OH-nya saja dengan rumus Kb dikali basa per garam.
Nah, terus gimana nih cara ngerjainnya? Dikaitkan dengan apa? Ya, of course, bisa kita kaitkan pH sama dengan min log H plus. Nah, terus berarti sebelum lanjut ke pH ini kita hitung apa? Ya, berarti sebelum lanjut berarti kita akan hitung ya pOH. Nah, pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, nanti ketemu nih. Jadi, skenario yang akan kita bikin adalah kita hitung OH-nya dulu, ya kan? Terus kita akan lanjut perhitungan pOH. Terus lanjut lagi kita hubungkan pH tambah pOH itu sama dengan 14. Ketemu pH-nya, baru langsung masukin ke rumus ini untuk mencari H plusnya. Ya udah, berarti kita lakukan, but be careful, jangan lupa garamnya. NH4Cl terurai menjadi NH4 plus tambah dengan Cl min. Dan ingat, ini karena berhubung nggak ada mol, volume untuk mencari mol, maka yang kita pakai adalah konsentrasi saja. Yaudah, ini NH4Cl-nya adalah 0,04 molar, ini 0,04 molar, ini 0,04 molar. Berarti yang akan kita gunakan dalam perhitungan adalah 0,04 molar yang ini. Ya, yang dari NH4 plusnya. Yaudah, kita cari OH min sama dengan KB-nya 10 pangkat min 5 dikali basanya adalah 0,4 per 0,04. Ya udah, berarti OH-nya berapa nih kira-kira? Jawabannya, ya udah, kita pakai bantuan daripada mungkin capek kalku atau mungkin apa. Ini kan 4 kali 10 pangkat min 1. Ini bawahnya 4 kali 10 pangkat min 2. Ya udah, ini sama-sama 1. Dan kalau kita hitung, ini OH-nya sebesar ya 10 pangkat. Nah, ini min 5 ke ini min 1 berarti apa? Nah, 10 pangkat min 6 dibagi sama 10 pangkat min 2 jadinya 10 pangkat min 4 molar. Yaudah, kemudian kita lanjut. Perhitungan pOH sama dengan min log OH min. Berarti pOH sama dengan min log 10 pangkat min 4. Berarti pOH-nya sama dengan 4. Ya udah, lanjut lagi. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 4. Berarti pH-nya sama dengan 10. Kita lanjut. pH sama dengan min log H plus. Berarti 10 sama dengan min log H plus. Ya udah, seperti yang biasa kita kerjakan, berarti H plusnya udah langsung ketahuan dong. Berapa? 10 pangkat min 10 molar. Jadi jawabannya adalah yang A. Dan kunci jawabannya juga sesuai nih, ya, yang A. Seperti itu. Ya. Be careful, don't forget untuk memecah reaksi dari si garamnya. Ya. Karena be careful, takut lupa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 12-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, 13 dan 14. Oke, untuk nomor 13 hitungan lagi, so 14-nya kita hilangkan terlebih dahulu dan kita lanjut ke nomor 13-nya. Massa CH3COONA yang harus dilarutkan dalam 100 ml CH3COOH 0,1 molar untuk memperoleh larutan dengan pH 4 adalah berapa? Dengan Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Yaudah, berarti di sini kita tahu bahwa CH3COONA ditambah dengan CH3COOH ini adalah asam lemah dan ini adalah garamnya. Ya udah, berarti bisa kita pastikan ini merupakan buffer yang asam. So, yang akan kita hitung pasti kalau kita kaitkan dengan rumus adalah H+. Ka dikali asam per garam. Nah, di sini be careful ya. Karena ada konsentrasinya dan ada volumenya, maka kita pakai mol.
Ya udah, untuk asamnya berarti di sini untuk asamnya sendiri CH3COOH sama untuk mencari molnya itu pakai M kali V, berarti 0,1 dikali 100 berarti N-nya adalah 10 ya. 10 apa? 10 milimol. Nah, sedangkan dari garamnya sendiri, kalau misalkan kita CH3CONA, ini kalau kita uraikan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, beda dengan si yang asam asetatnya, untuk natrium asetatnya atau garamnya ini ada G-nya. Nah, di sini tapi MR-nya nggak ada ya. Oke, untuk MrCH3COONA itu adalah 82 ya. 82. Karena apa? Kalau misalkan ini kalau kita harus cari sendiri, ya of course harus dikasih tahu. Misalkan ARC-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, Na-nya berapa. Tapi karena nggak ada, ini langsung saya kasih versi lengkapnya aja ya. Oke, berarti di sini yang kita pakai adalah G per MR ya. Nah, ya udah, kalau kita masukin rumus N sama dengan G per MR, berarti G per 82 mol. Ya, satuannya ingat ya. Satuan standarnya adalah satuannya langsung mol. Ya udah, berarti mau nggak mau yang di atas ini harus berubah. Jadinya N sama dengan 10 per 1000 mol alias 0,01 mol. Ya udah, kita lanjutkan. Berarti untuk yang garam yang dipakai adalah yang ini ya, yang dari yang lemahnya, jangan lupa. Ya udah, H plusnya ternyata belum ada. Kita cari dulu pakai pH sama dengan log H plus. Berarti 4 sama dengan min log H plus. Berarti H plusnya sendiri 10 pangkat min 4 molar. Ya udah, 10 pangkat min 4 sama dengan Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 kali asamnya adalah 0,01 per garamnya adalah G per 82. Ya udah, berarti 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 82 per G. Ya udah, berarti 10 pangkat min 4 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini dikali 82 berarti 164 ya. 164 kali 10 pangkat min 7 per G. Berarti G-nya sama dengan 164 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 4. Jadinya G-nya adalah 164 kali 10 pangkat min 3 gram. Atau jawaban yang mendekati adalah 0,164 gram. Ya, karena kan sama aja dibagi 1000. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan sesuai dengan kunci jawabannya. Ya. Oke, jadi be careful ya. Rumus dasarnya tuh ya gitu-gitu aja. Jadi kalau emang misalkan ada yang belum ada, cari. Kalau belum ada, cari. Kita lanjut ke soal nomor 14 yang tadi kita hapus atau hilangkan terlebih dahulu. Oke, untuk nomor 14, katanya seorang siswa diminta untuk membuat larutan penyangga dengan pH 4. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan larutan apa? Oke, yang A HCN saja, of course ini udah pasti salah. HNO2 aja salah. Karena apa? Harus lemah, asam lemah ataupun basa lemah ditambahkan dengan garamnya. Ya udah, sekarang HNO2 dengan NaNO2 bisa jadi. HCN dengan NaCN bisa jadi. HNO2 dengan KNO3 bisa jadi. Cuman kira-kira yang mana nih? Nah, kalau misalkan berarti ini yang kita perlu cek adalah yang C ya. Yang pertama yang C dulu. HNO2 ini adalah ditambah dengan NaNO2. Nah, di sini kita cek dulu. Ini kan garam nih, si siapa? NaNO2-nya kan garam. Kemudian si HNO2-nya ini adalah asam lemah. But kita cek. Bener nggak sih? Ada hubungannya nggak sih? Ya udah. Untuk HNO2
Untuk HNO2 ini kalau dia membentuk larutan membentuk basa konjugasi ya, berarti melepas satu H+. Jadi melepas satu H+-nya menjadi NO2- ya. Oke. Yaudah, terus pas kita cek garamnya NaNO2 ini akan terurai menjadi Na+ tambah NO2-. Wah, ternyata ada hubungannya nih, ya. Ini sama-sama basa konjugasinya. Ya udah, berarti yang C bisa. Yang D, HCN ditambahkan dengan NaCN. Oke. Nah, kita cek. Ini HCN itu adalah asam lemah, asam sianida, dan ini adalah garam. Oke. So, untuk yang D kita cek juga nih. Apakah asam lemah sama garamnya ini ada hubungannya? Harusnya ada ya. Karena kalau misalkan kita lihat HCN ini akan dia menjadi asam dan mempunyai pasangan basa konjugasi dengan melepas satu H+-nya, jadinya CN. Dan kemudian untuk di garamnya NaCN ini akan terurai menjadi Na+ ditambah dengan CN-. Ya udah, ternyata ada nih sama-sama hubungannya. Oke? Sama-sama nih ada hubungannya. Ya udah, sama-sama apa? Sama-sama basa konjugasi. Ya udah, lanjut yang E. Yang E HNO2 ditambah dengan KNO3. Nah, ini kita cek. Ini adalah asam lemah. Kemudian ini adalah garamnya. Oke, ini adalah garam ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Untuk HNO2, of course di sini tulis ulang lagi karena bisa jadi jawabannya kan belum tentu sama ya. Membentuk basa konjugasi membentuk NO2-. Terus kemudian untuk garamnya KNO3, kalium nitrat. KNO3 ini terurai menjadi K+ ditambah NO3-. Wah, ternyata gak ada hubungannya nih. Berarti yang E ini salah. Tinggal antara C dengan D. Nah, kira-kira mana nih yang bakal pH-nya mendekati 4? Karena kan kita nggak bakal ngitung nih. Bener nggak? Nah, tapi kalau misalkan kita pakai pendekatan perhitungannya, misal berarti nih yang E sudah bisa kita eliminasi. Kita tinggal hitung nih pH-nya atau H+-nya aja deh. Untuk yang ini, misal H+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Nah, garamnya ini berarti kalau misalkan ini X, maka ini X ya. Dan yang kita pakai adalah yang ini. Ya udah, H+-nya sama dengan 4,5 untuk NO2 ya. Untuk NO2 berarti 4,5 dikali 10⁻⁴ dikalikan misal kita punya sesuatu value ya. Misalkan kita punya sesuatu value, kita anggap aja ya. Misal ini per X dan ini adalah sesuatu. Dan kita beranggapan bahwa ini sama-sama habis misalkan. Ya udah 4,5 dikali 10⁻⁴ berarti pH-nya sama dengan langsung aja min log H+. Berarti berapa tuh pH-nya? 4 dikurang log 4,5. Ya kan? Nah, kurang lebih mendekati 4. Beda sama yang HCN, yang ini, berarti H+-nya sama dengan Ka dikali asam per garam. Dengan kita menganggap bahwa si garam sama asamnya ini sama-sama habis. 4,9 kali 10⁻⁻, ini X per X. Jadinya kita anggap mendekati 4,9 kali 10⁻⁻. Berarti pH-nya sama dengan min log H+. Berarti pH-nya berapa tuh? Ya, 10 dikurang log 4,9. Ya udah, jawaban yang mendekati adalah yang C. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C dan sesuai dengan kunci jawabannya. Kalau yang D, walaupun emang bisa dipakai dengan membuat untuk larutan penyangga, tapi nggak bisa dipakai untuk menentukan
tidak bisa dipakai untuk membuat larutan penyangga dengan pH-nya 4 ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 15 dan 16. Nah, di sini waduh, hitung-hitungan lagi nih. Ya udah, nomor 16-nya belakangan dulu ya. Nomor 16. Jika 1 gram NaOH MR-nya 40 dimasukkan ke dalam 50 ml CH3COOH 0,1 molar, akan dihasilkan larutan apa nih? Penyangga, garam, atau basa? Berarti ini wajib direaksikan ya. NaOH ditambah dengan CH3COOH akan terbentuk CH3COONA dengan hasil sampingan H2O. Mula-mula reaksi sisa. Ya udah, apa yang bisa kita hitung di sini? Molnya. Ya udah, cari satu-satu dulu nih. Untuk si NaOH ini, kalau kita hitung N-nya pakai rumus apa? G per MR, ya kan? Ya udah, berarti 1/40. 1/40 itu sama dengan berapa sih? Berarti harusnya itu kurang lebih 0,025 ya harusnya ya. 1 dibagi 40, ya betul, 0,025. 0,025 mol. Yaudah, kemudian untuk si siapa? CH3COOH-nya kita hitung N-nya sama dengan M kali V. Tapi supaya satuannya sama-sama mol, so berarti ini molaritasnya 0,1 dan volumenya 500 per 1000. Harus dirubah dalam satuan liter ya. Berarti ini 1, ini 2. Ya, atau gampangnya adalah ini sama-sama coret nih, ya kan? Jadinya 0,1 dikali 5, 0,5 dibagi 10 jadinya 0,05 mol ya. To make sure 0,1 dikali 5 terus dibagi dengan 10, ya betul 0,05. Yaudah, kita masukkan dulu ini 0,025 mol, terus ini 0,05 mol. Belum terbentuk. Kita cek. Kita harus cek ya dibagi dengan koefisiennya. 0,025 bagi 1 ya 0,025. Ini 0,05 dibagi 1 ya 0,05. Berarti yang akan habis adalah si NaOH. Ini habis nih. Ya udah, berarti di sini yang bereaksi adalah 0,025 mol. Ini juga 0,025 mol. Ini 0,025 mol. Ini 0,025 mol. Ya udah, ini tersisa 0,025 mol. Terbentuklah 0,025 mol CH3COONA dan 0,025 mol H2O. Ya udah, berarti di sini pasti kasusnya adalah kasus buffer. Buffer apa? Buffer asam. Ya, karena tersisa asamnya. Ya udah, berarti yang harus kita hitung adalah H+-nya dengan rumus Ka dikali asam per garam. Tapi be careful. Garamnya di sini, ya. CH3COONA kan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Di sini katanya 0,025 nih. Nah, berarti ini 0,025 mol, ini juga sama. Tapi be careful. Karena berhubung yang kita pakai adalah dari yang lemahnya, maka yang kita pakai ini. Makanya Na+-nya nggak saya isi, karena toh juga nggak kepake. Ya udah, berarti H+-nya sama dengan 10⁻⁵ dikali asamnya adalah asamnya ini 0,025 per garamnya juga 0,025. Jadi ini sama-sama habis sisa 1 ya. Nah, jadinya 1 kalau habis, maksudnya habis dibagi jadinya 1. Berarti untuk H+-nya ini sama dengan 10⁻⁵. Ya udah, cari pH-nya sama dengan min log H+. Berarti pH sama dengan min log
10 pangkat min 5, berarti pH-nya sama dengan ya 5. Berarti jawabannya adalah larutan penyangga, jadi ini udah pasti salah. Terus dengan pH-nya 5. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. So, sesuai dengan kunci jawabannya. And then, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi nomor 16 yang terlewatkan. Karena yang nggak muat, kalian bisa lihat sendiri coret-coretannya. Untuk nomor 16, perbandingan volume dari campuran larutan NH3 dan HCl. Berarti ini NH3 ditambah dengan HCl menjadi NH4Cl kan? Nah, di sini volumenya nggak dikasih tahu nih, ya kan? Ya udah, ditanya perbandingan volumenya. Di sini berarti kalau misalkan kita hitung ini mula-mula reaksi sisa, karena emang harus kita reaksikan. Nah, di sini berarti untuk si NH3 kalau kita hitung molnya berarti N sama dengan M kali V, berarti N sama dengan 0,1 kali V1. Nah, kemudian untuk HCl-nya adalah N sama dengan M kali V, berarti ini 0,1 kali V2. Dan ingat, karena ini kita masukinnya ini 0,1 V1, ini 0,1 V1, dan ini belum terbentuk. Dan ingat, supaya larutan penyangga, kita harus menghabiskan si ininya. Ya, ini 0,1 V2 ya. Oke, jadi ini habis, berarti 0,1 V2, dan ini kebalik. Ini habisnya di bawah dong, ya kan? Jadi bereaksi sebesar 0,1 V2, ini pun bereaksi 0,1 V2, dan ini 0,1 V2. Ya udah, berarti di sini tersisa, berarti ini terbentuk 0,1 kali V2 mol, milimol ya, satuannya milimol semua nih. Ini berarti ya 0,1 V1 dikurang sama 0,1 V2. Ya udah, kita tahu ini garam kan? Berarti kalau kan gini, ditanya perbandingan volumenya berapa. Dan rumus yang bisa kita pakai hanyalah ya hapus dong, ya kan? Rumusnya adalah ini buffer basa ya. Buffer basa. Ya udah, berarti yang kita hitung adalah OH-nya. Sama dengan Kb dikali basa per garam. Ya udah, berarti ingat garamnya yang kita hitung adalah ini NH4Cl kan terurai menjadi NH4 plus tambah Cl min. Dan katanya di sini 0,1 V2, ini 0,1 V2 dan ini 0,1 V2. Dan ingat, yang akan kita pakai dalam perhitungan adalah yang berasal dari lemahnya. Seperti itu. Nah, tapi di sini pas kita mau hitung di sini, OH-nya nggak ada. Berarti pakai POH sama dengan min log OH-. Tapi POH-nya juga nggak ada. Kita cari pakai pH sama dengan 14 dikurang POH. Berarti ini 9 sama dengan 14 dikurang POH. Nah, berarti 14 kurang berapa supaya hasilnya 9? Jawabannya adalah 5. Ya udah, ini 5 sama dengan min log dari OH-. Berarti kita tahu bahwa OH-nya adalah ya 10 pangkat min 5 molar. Ya udah, kita masukin 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali B-nya basanya adalah ini 0,1 dikurang V1 dikurang 0,1 V2 ya. Berarti ini mungkin geser dikit ya. 0,1 V2 per 0,1 V2. Ingat ya yang dipakai yang di sini ya. Ya udah, ini habis nih ya kan. Karena sama-sama dibagi 10 pangkat min 5. So, berarti ini 1 sama dengan, nah, biar gampang, ini kita keluarkan nih, sama-sama bisa kita faktorkan. 0,1 dikali V1 dikurang V2 per
0,1 kali V2. Coret lagi deh ya kan. Nah, habis. Ya udah, berarti 1 sama dengan V1 kurang V2 per V2. Maka bisa kita simpulkan bahwa di sini lanjut lagi, simpulannya adalah V1 dikurang V2 itu sama dengan V2. Ya udah, V1 sama dengan V2 ditambah V2, jadinya V1 sama dengan 2V2. Berarti di sini kita punya info, diminta adalah perbandingan volumenya dari campuran NH3 sama HCl itu berapa banding berapa sih? Berarti V1 banding V2 sama dengan 2/1. Berarti V1 banding V2 adalah 2/1. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi ini kalau misalkan ditanya, ya misalkan kalau ditanya terkait dengan larutan NH3 sama HCl-nya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan larutan yang udah jadi 1, of course jawabannya akan 1/1. Seperti itu ya. So kalian harus aware sekali dengan soalnya yang diminta apa. Nah, ini 2/1. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini salah nih kunci jawabannya, ya. Oke, tapi bisa jadi benar dengan anggapan bahwa pembuat soalnya ini beranggapan bahwa yang dihitung adalah yang udah versi kecampur, alias yang versi di bagian sininya nih. Kalau saya kotakin warna biru deh. Tuh. Kalau ini pasti kalau misalkan kita bandingkan, tapi kita bandinginnya NH3 sama NH4Cl, bukan sama HCl lagi. Itu bedanya, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 16-nya dan kita lanjut ke soal nomor 17 dan 18. Untuk nomor 17 dan 18, nah, ini nomor 17-nya hitungan lagi. So, nomor 18-nya dihilangkan terlebih dahulu. Dan kita akan mulai dari mana ya? Coba. Oke. Nah, nomor 17. Sebanyak 25 ml larutan NH3 0,2 molar bla 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 dicampurkan dengan 25 ml HCl 0,1 molar. pH larutan yang terjadi itu berapa? Oke, yaudah. Kita bikin dulu. NH3 ditambahkan dengan HCl akan terbentuk NH4Cl. Dan kita bikin mula-mula reaksi sisa. Yaudah. Berarti apa yang akan kita hitung? Oke. Karena ada molar dan ada volume, yang akan kita hitung adalah molnya. M kali V. Berarti 0,2 kali 25. Berarti 0,2 kali 25 berapa tuh? 2/10, 50/10, ini 5. Ya, 5 milimol. Oke. Dan untuk HCl-nya, maka N sama dengan M kali V. Berarti N sama dengan 0,1 kali 25. Berarti N-nya adalah 2,5 milimol. Yaudah, berarti tinggal kita masukkan. Ini 5 milimol, ini 2,5 milimol, dan ini belum terbentuk. Dan jangan lupa dibagi dengan koefisien reaksinya. Ini 2,5, ini 5 dibagi 1, jadinya ini 5, ya kan? Yaudah, berarti ternyata yang lebih kecil adalah HCl, berarti HCl-nya akan habis. So, di sini bereaksinya pasti 2,5 milimol juga. Ini 2,5 milimol karena perbandingan koefisiennya sama-sama 1/1. Berarti bisa kita pastikan yang tersisa hanyalah NH3 sebanyak 2,5 milimol dan terbentuk garamnya 2,5 milimol. Ya udah, berarti ini kasus apa? Ya, ini kasus buffer basah ya, buffer basah. Karena sisa basahnya. Ya udah, berarti ini mungkin saya pindah ke sini karena ini I think that's enough. Oke, berarti untuk cari OH- dulu, berarti rumusnya adalah Kb dikali basa per garam. Ya. Nah, ingat
ada yang kelupaan, takutnya lupa. NH4Cl ini kan garam nih. Kalau misalkan kita uraikan, NH4Cl ini adalah NH4 plus tambah Cl-. Dan ini 2,5 milimol katanya. Berarti kita punya di sini 2,5 milimol juga. Dan ini 2,5 milimol. Karena koefisiennya sama-sama 1. Dan yang harus diingat adalah yang akan kita pakai dalam perhitungan adalah yang lemah. Berarti yang ini. Jangan lupa ya. Oke. Berarti OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5 dikali basanya adalah 2,5 per garamnya adalah 2,5 juga. Ya udah nih, ini sama-sama 1 kan? Ya udah, berarti OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti yang dapat kita peroleh untuk POH-nya sama dengan min log OH-. Berarti POH-nya sama dengan min log dari 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya sama dengan 5. Ya udah, lanjut. pH sama dengan 14 dikurang POH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 5. Berarti pH-nya sama dengan 9. Jadi pH yang terbentuk adalah 9. Jadi nomor 17 jawaban yang D. Dan sesuai dengan kunci jawabannya. Tuh. Be careful ya, jangan sampai lupa nih pemecahan dari reaksi garamnya ya. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 18 ya kan. Nah, yang tadi ini hilang. Nah, nomor 18-nya. Ke dalam 90 ml larutan NH3 0,1 molar ditambahkan dengan 15 ml H2SO4 0,1 molar. pH larutan yang terbentuk berapa nih? Oke, kita bikin dulu reaksinya dari nomor 18. NH3 ditambah dengan H2SO4 akan membentuk ya NH4 2 kali SO4 ya. Dan pas kita cek ternyata belum seimbang. Kenapa? Karena di kanan N-nya 2, di kiri 2, di kiri 1. Makanya harus kita tembak 2 nih. Kemudian untuk H-nya ternyata pas kita cek ini 8, 6 tambah 2 8, dan S-nya 1 sama-sama 1, O-nya sama-sama 4. Oke, berarti bentuk setaranya seperti ini. Mula-mula reaksi sisa. Jangan sampai lupa ya menyetarakan reaksinya ya. Karena krusial banget dalam perhitungan. Oke, di sini karena berhubung kita punya konsentrasi sama volume, maka yang akan kita hitung apa? Ya, molnya. Berarti N sama dengan M kali V, berarti N sama dengan 0,1 kali 90, maka N-nya adalah 9 milimol untuk NH3. Kalau untuk H2SO4, N sama dengan M kali V, berarti 0,1 kali 15, berarti N-nya adalah 1,5 milimol. Ya udah, kita masukkan. Ini 9 milimol, ya kan? Ini 1,5 milimol, dan di NH4 2 kali SO4-nya belum terbentuk. Jangan lupa dibagi dengan koefisiennya. 1,5 dibagi 1, 1,5. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Berarti kita pilih yang ini. Dan H2SO4-nya berarti wajib habis. Tuh. Yaudah, berarti yang bereaksi di H2SO4 of course 1,5 milimol. Dan karena perbandingan koefisien terhadap NH3 itu adalah 2:1, maka di sini bereaksi 3 milimol. Dan untuk si NH4 2 kali SO4 tuh 1,5 milimol aja. Karena sama-sama 1 kan dari H2SO4-nya. Ya udah, berarti tersisa 6 milimol NH3 dan 1,5 milimol dari NH4 2 kali SO4. Ya udah, berarti ini kasusnya apa? Kasus buffer apa? Buffer basa. Ya udah, berarti cari OH- sama dengan Kb dikali basa per garam. But don't forget nih ya, NH4
2 kali SO4 ini akan terurai menjadi 2NH4 plus tambah SO4 2-. Nah, di mana ini kan 1,5 milimol katanya. Berarti ini 3 milimol. Ini 1,5 milimol. Ya udah, yang akan kita pakai adalah ya 3 milimol, atau mol garamnya yang kita pakai adalah dari yang lemahnya. Ya udah, berarti OH- sama dengan KB-nya adalah 10 pangkat min 5 kali basanya 6 per garamnya 3. Jadi ini 1, ini 2. Berarti OH-nya adalah OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Langsung kita hitung POH sama dengan min log OH-. Berarti POH sama dengan min log dari 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya sama dengan 5 dikurang log 2. Ya udah, pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 5 dikurang log 2. Berarti pH-nya sama dengan 9 ditambah log 2. Ada nggak 9 tambah log 2? Wah, ada nih. Jadi jawabannya yang D, ya, bukan yang C. Nah, tapi kalau misalkan emang nggak ada nih 9 log 2, kira-kira bisa nggak ini dirubah gitu ya? Bisa aja. Logaritma itu bentuknya bisa diubah-ubah. Tapi kalau emang udah ada ini, ya udah ikutin aja. Ya, karena ini pasti semua beda bentuk dan kemungkinan besar nilainya beda-beda. Karena jarang banget sampai beda bentuk nilainya sama. Jarang banget, ya. Oke, so untuk nomor 18 jawabannya adalah yang D. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, berhubung mungkin ini nomor 9 sama 20-nya, 19 sama 20-nya kita bahas satu-satu ya, takutnya nggak muat. Oke, nomor 19, larutan penyangga yang dibuat dari NH3 dan NH4Cl memiliki pH 10. Prosedur yang dapat menurunkan pH larutan penyangga tersebut adalah yang mana? Oke, berarti kalau misalkan NH3 ini kan kalau kita tambahkan dengan air akan membentuk reaksi kesetimbangan NH4 plus tambah OH-. Nah, kemudian kalau kita punya garam yang kita punya garamnya ini sendiri, NH4Cl ini akan terurai menjadi NH4 plus tambah Cl-. Nah, kalau misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kita tambahin sedikit HCl, karena yang pasti jawabannya nggak mungkin ya kalau kita eliminasi jawaban karena ini teori. Jadi yang B nggak mungkin. Karena apa? HCl-nya nggak boleh berlebih, gitu ya. Oke. Terus karena apa? Kalau misalkan kita kaitkan dengan HCl, maka yang akan terjadi adalah reaksinya ini NH3 ditambah dengan HCl menjadi NH4Cl. Maka si garamnya ini akan bertambah. Tapi dengan syarat, berarti kalau kayak gini, karena berhubung asam basa lemah ditambah dengan asam kuat, maka basa lemah harus ada sisa. Jadi tidak boleh tuh yang namanya asam kuatnya yang bersisa. Oke, berarti ini salah nih. Berarti yang A masih possible. Yang B, C sama yang D, penambahan NH4Cl, penambahan NH3. Yang E, penambahan NH3 dan NH4Cl. Nah, tapi be careful, yang diminta adalah untuk menurunkan pH larutan penyangga ini gimana? Ya, of course jawabannya adalah yang B ya. Karena gini, kalau misalkan emang agak sedikit ambigu pertanyaannya. Karena kalau emang misalkan kita menurunkannya, ini kan menurunkan bisa banyak, bisa dikit. Nah, tapi kalau misalkan turunnya dikit banget, kayak misalkan pH-nya 10. Terus karena ditambah sedikit basa, misalkan ini ditambah sedikit basa, maka pH-nya akan naik harusnya.
10, mungkin 01. Nah, kemudian kalau misalkan kita bilang ini ditambah dengan sedikit asam, maka pH-nya juga walaupun berkurang 9,9 atau 9,99. Nah, kalau misalkan kita bilang ini kan termasuk turun juga. Nah, maka jawabannya tuh bisa banyak. Nah, tapi dengan syarat ini berarti termasuk larutan penyangga. Cuman ngecek itu doang. Tapi kalau misalkan menurun pH larutan penyangga tersebut, kalau misalkan emang diminta untuk menurunkan, ya of course kita harus nambahin HCl yang berlebih. Supaya apa? Drop banget seperti itu, ya. Karena kalau misalkan penambahan sedikit HCl, of course harusnya sih sebenarnya NH3 atau NH4Cl sih sebenarnya masih possible ya. Karena apa? Ini kan buffer basah nih, ya kan? Ini kasus buffer basah berarti. Buffer basah. Nah, berarti kalau misalkan buffer basah kan gini ya. Untuk menurunkan berarti di sini kita tahu bahwa untuk menurunkan pH ini kan ini Kb dikali B per G, ya kan? Nah, terus kemudian untuk menghitung pH adalah 14 dikurang pOH. Berarti kalau misalkan kita minta ini turun, berarti ini harus makin besar dong. Nah, kalau misalkan pOH itu kan depend sama apa? Ya, pOH itu depend sama min log OH min. Nah, karena berhubung dengan OH min, karena kalau misalkan ininya gede, maka ini harus gede juga nih, ya kan? Masa iya? Oke, coba kalau misalkan kita punya ini 10 pangkat min 2, terus ini 10 pangkat min 1. Makin gede, ininya pOH-nya makin kecil kan? Tapi pH-nya makin gede, gitu ya. Karena pH itu kan semakin bertambah semakin mendekati basa ya. So, supaya biar pOH-nya naik, ya, supaya pOH-nya di sini naik, maka kita harus membutuhkan di sini OH-nya harus semakin kecil. Berarti kalau ini supaya makin kecil, kalau kita kaitkan dengan basa sama garamnya, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kan basanya dari si NH3 ya. Nah, ini NH3-nya, sedangkan ini garamnya itu adalah NH4Cl. Berarti ada dua kondisi. Bisa jadi si NH3-nya ini kita turunin atau kita perbesar si NH4Cl-nya. Berarti supaya kita untuk menurunkan pH larutan penyangga, kalau kita bahas seperti ini, bisa juga kejadiannya adalah apa? B-nya kita kecilin dan NH4Cl-nya kita tambahin supaya naik. Tuh. Cuman karena berhubung mungkin nambahinnya di sini nggak dikasih tahu penambahannya sedikit atau berlebih. So karena berhubung juga dia garam yang ada basa lemahnya, so mungkin nggak bakal terlalu impactnya nggak bakal segede sama yang B. Tuh, jadi nomor 19 jawabannya saya lebih condong ke B ya. Oke, so itu untuk nomor 19. Dan emang agak nggak sesuai ya. Kalau untuk teori disclaimer ya, saya tidak menjamin untuk teori ini selalu benar kalau untuk saya, karena takut pendekatannya itu bisa berbeda. Karena kalau misalkan pendekatannya berbeda dan masih bisa diterima dan jawabannya berbeda, itu bisa loh. Kalau teori ya. Tapi kalau misalkan untuk hitungan, kalau teorinya yang kita pakai aja udah beda, walaupun urutannya benar nih, tahapannya benar, tapi konsepnya udah salah, of course jawabannya akan salah, akan beda. Tuh ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, asam asetat dengan asam lemah Ka-nya 1,8 ke 10 pangkat min 5. Berikut ini yang memiliki kapasitas penyangga paling kecil, yang mana nih? Yang A 0,01 molar asam asetat 0,01 molar natrium asetat, yang B 0,1 molar ya kan, dan yang C itu 1 molar. Nah,
karena berhubung yang diminta kapasitasnya paling kecil, maka jawabannya udah jelas nih. Ini kalau kita bandingkan, wah konsentrasinya nggak sama, ya kan? Karena kalau konsentrasinya berbeda pun pasti penyangganya pH-nya beda-beda kan. Kayak misal ini 0,01, sorry, kan ini sama-sama CH3COOH ditambah dengan CH3COONA, ya kan? Nah, berarti ini kan kasus untuk buffer asam. Nah, maka yang akan kita tulis adalah H+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Dan ini garamnya nih sama-sama valensi 1 ya maksudnya. Jadi CH3COOH-nya ini akan terurai menjadi CONA akan terurai menjadi CH3COO- ditambah Na+. Berarti kalau ini G ya ini G juga. Berarti konsentrasi garamnya itu depend tergantung sama garamnya aslinya juga ya. Ya udah, berarti kalau misalkan kapasitas penyangga paling kecil, karena berhubung kita tahu bahwa di sini kan nggak ada mol, maka kita harus berpatokan sama konsentrasi. Ya udah, berarti dengan konsentrasi yang even though walaupun sama, tapi kapasitasnya itu gimana nih? Kalau kita hitung, wah, kalau kita hitung, of course apa yang terjadi? Ya bakal sama aja, ya kan? Karena kalau untuk yang A misalkan H+-nya itu sama dengan Ka dikali 0,01 per 0,01. Maka H+-nya ini setara dengan Ka. Dan untuk yang B, oke, ini garamnya saya taruh di sini aja. Yang B, kalau kita hitung H+-nya juga, berarti Ka dikali 0,1 per 0,1, maka H+-nya itu setara dengan Ka juga. Dan yang C, untuk H+-nya itu sama dengan Ka dikalikan dengan 1 per 1, maka besar konsentrasi H+-nya juga setara dengan Ka. Maka untuk mencari pH, ya tinggal jawabannya adalah pKa. Seperti itu. Ya udah, berarti ternyata kapasitas penyangganya sama semua nih, karena mempunyai nilai H+ yang sama. Ya udah, jawabannya adalah yang D. Seperti itu, ya. Oke, pilihan A, B, C memiliki kapasitas penyangga yang sama. Karena apa? Konsentrasinya sama semua. Terkecuali kalau konsentrasinya beda. Ya, kalau konsentrasinya beda, ya kita harus ngecek secara satu-satu. Nah, kalau ini kenapa harus ngecek satu-satu? Karena untuk memastikan aja bahwa mereka semua tuh penyangganya kapasitasnya sama semua. Seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal uji kompetensi bab 8 untuk bagian esainya. Oke?